Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal Allahu Akbar. La Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khairan nabiyyin arsalahullahu ilal alam kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qail fi kitabil Qur'an. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mari pada siang hari ini kami mengajak kepada para jamaah, termasuk diri pribadi kami, marilah di samping kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, juga bersolawat untuk Rasulullah karena beliau telah membimbing kita sehingga menjadi muslim dan mukmin. Di samping itu, mari kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, hingga nanti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan modal takwa nanti, di samping kita oleh Allah diberi berbagai kenikmatan, diberi berbagai kebaikan. Di antaranya di sini oleh Allah disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Kita oleh Allah diberi rezeki berupa apapun yang memang kadang-kadang betul-betul tak disangka rezeki itu datang kepada kita. Baik rezeki berupa pertolongan dari orang lain, ataupun rezeki berupa kebaikan-kebaikan yang lain yang ternyata pas kita membutuhkannya, dan ketika itu datang rezeki tersebut untuk kita, untuk keluarga kita. Itulah bila kita berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Ilmi SMK Negeri 6 Surabaya, kita tentu sudah mengetahui lebih dalam terkait dengan ibadah sholat. Ibadah sholat yang kita lakukan ini adalah bukan rangkaian satu-satunya ibadah, tetapi ternyata ibadah sholat itu bisa sah, bisa diterima sholatnya apabila memenuhi syarat sah sholat. Dan diantaranya adalah berwudu atau bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil, dan berwudu adalah bagian dari bersuci dari hadas kecil. Tentu apabila ingin sholatnya sah dan diterima, maka wudunya pun juga harus sah dan diterima. Sehingga dengan demikian, sebagian dari syarat sholat, yakni berwudu atau bersuci, bisa mengantarkan sholat kita sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui benar bagaimana sih tentang wudu ini, rukunnya apa saja, apa yang harus diusap ketika kita berwudu. Apa hanya muka saja? Apa hanya
kepala saja atau kaki saja, perlu itu diketahui. Jangan sampai kita tidak mengetahui apa saja yang harus diusap saat melaksanakan ibadah wudhu. Hadirin rahimakumullah, tidak kami panjangkan tentang masalah bagaimana berwudhu. Yang kami ingin tekankan di sini adalah tentang hikmah yang kita laksanakan, yakni berupa menjaga wudhu. Kadang-kadang orang itu bisa kelihatan nampak senantiasa bersih mukanya, murah senyum, dan banyak orang yang salut dan senang kepada mereka. Mungkin diantaranya adalah karena menjaga kebersihan dirinya. Di antaranya adalah dengan berwudu. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat wala tuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Jadi Rasulullah bersabda, istiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Beramallah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Jadi apabila kita mengaku umat Rasulullah dan mengaku seorang mukmin, mari kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha menjaga wudhu. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan lagi. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, dengan amal apa kamu mendahului diriku di surga? Jadi ini Rasulullah mengetahui, sungguh semalam aku memasuki surga, aku mendengar derap suara sandalmu di depanku. Bilal menjawab, wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan suatu dosa sama sekali, melainkan setelahnya aku sholat 2 rakaat, dan tidaklah diriku berhadas atau batal wudhu, melainkan aku langsung wudhu lagi dan sholat 2 rakaat. Jadi itu jawaban dari Bilal ketika ditanya, mengapa Bilal kok bisa mendahului aku dalam masuk surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Rasulullah SAW berkata, dengan amalan inilah engkau mendahuluiku masuk surga. Nah, inilah tentu apabila orang-orang beriman pada Rasulullah SAW dengan firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah, maka akan segera ingin cepat mengamalkan. Bagaimana batal wudhu, lanjut wudhu lagi, sholat 2 rakaat, kemudian aktivitas yang lainnya. Hadirin, kemudian disampaikan dalam Umdatul Qari jilid 1 halaman 59, innal wudhu'a ibadah wa illam tusalli bih. Sesungguhnya wudhu adalah ibadah meskipun bukan dalam rangka melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai kita menyepelekan masalah wudhu. Memang media sosial demikian pesat, antara laki dan perempuan kadang-kadang berjabat tangan padahal bukan muslimnya. Dan ini sudah kita lihat setiap hari. Bahkan tidak hanya berjabat tangan,
mungkin kegiatan yang lebih dari itu adalah berarti dia tentu batal wudunya apabila ia punya wudu. Kemudian dalam Imam At-Tirmidzi disampaikan, man tawaddo'a ala tuhrin katabahu lahu bi asra hasanatin. Ini adalah suatu keutamaan. Apabila kita mau berwudu, maka di situ adalah Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Jadi ini suatu amalan yang perlu, walaupun ini sifatnya bukan wajib, tapi ini adalah sangat perlu dan penting kita lakukan. Kemudian terakhir juga disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Sementara api akan mati dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Jadi kita bisa reda dengan berwudu. Ini sifat dan sikap marah yang kita miliki. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjaga wudu ini dengan baik, sehingga dosa akan hilang dari dosa pendengaran, penglihatan, dan kedua tangan serta kedua kaki akibat kita melaksanakan wudu. Juga demikian tentang kesalahan-kesalahan dari tubuh kita akan keluar dari bawah-bawah kuku kita apabila kita juga rajin melaksanakan wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anal balaa'a wal balaa'. Allahumma adfa' 'anal balaa'a wal waba' wal quruna wal zalazil wal mihan wasu'al fidan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.